Welcome back to channel Detektif Misteri. Siapa guys? Siapa? Lu siapa? Lu siapa? Gue siapa? Lu siapa ya? Gimana nih? Aku diculik. Dalam dua dimensi. Aku duduk sila aja di dekat apa? Iya. Kali ini kita akan memberikan pengalaman mistis pastinya. Pengalaman dari channelnya Bucin TV dan channelnya Bang Bangsat Ria. Bangsat Ria. Udah bangsat Ria pula. Bangsat Gak ada bagus-bagusnya. Ria. So buat Mr. Holic Siap. jangan subscribe dia. Iya, jangan subscribe karena nggak ada bagus-bagusnya. Betul, sob. Udah bangsat Ria pula. Jadi, mereka jauh-jauh dari kota besar guys, melipir ke West Coast, pantai paling barat kota Jawa, Pulau Jawa ya guys ya. Jadi kita sempat mampir explore di mana tuh Bang? Rumah sakit. Sebelumnya Sebelumnya di Villa Stefani ya. Villa Stefani. Cerita. yang ada Sana di cerita. Yang di daerah Anyer ya guys ya. Siap. Kita sempat explore ke puing-puing asa peninggalan Tsunami. 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 Jadi gimana Bang pengalaman selama explore di sana? Siapa yang tanya nih? Dari Kang David dulu. Saya minum dulu. Iya, siap. Ritual dulu ya. Nanti minum kopi dulu. Ajendi mau sambil Oh, boleh. boleh. Ini kita santai ya. Emang boleh sama ngerokok? Boleh kita Boleh. Boleh sama ngerokok? Boleh, ini cuma mau share pengalaman doang. aja pengen rokok gitu. Jadi cuma Boleh. share pengalaman, tujuannya tidak untuk dimonetize channel ini. Nggak, Siapa tapi tidak nggak beres? masalah. Karena memang belum. Semoga setelah podcast adanya Kak David atau Bang Satria kita cepat beres. Amin. Kompak sih. Jangan kita semua jomblo. Belum. Enggak. Itu nggak jobi. Di luar jomblo, yang di rumah mah Udah enggak. punya suami yang ini. Oh, suami. Jadi gimana nih? Pengalaman abang selama Pengalaman kemarin syuting Majek TV itu gimana syuting bang? sama JTV. Oke, jadi kemarin kita dapat undangan untuk syuting bareng Kabar Misteri JTV. Yes. Dan kebetulan yang mengakomodasikan semuanya dari Detektif Misteri ya, semua diatur, lokasinya juga. Kita kan baru kan kesini juga. Ini jujur aja gue pertama kali ke Cilegon. Kayaknya emang nggak pernah. Kayaknya pernah dulu banget, masih Waktu kecil masih banget, kecil. masih SD itu waktu itu. Masih kecil banget, segede gini kira-kira. Sekarang udah segede gini. Nah, jadi anggap aja ini pertama kalinya. Itu tujuannya memang untuk konten Kabar Misteri Jack TV. Jadi buat teman-teman bisa nonton nanti di Kabar Misteri di Jack TV, jadwalnya jam 10, malam minggu jam 10. Cuma mungkin kayaknya nggak tayang malam minggu ini, nanti tayangnya di malam minggu depannya lagi. Biasanya trailernya itu malam Jumat ya, hari Jumat ya. Iya, hari Jadi, Jumat IG-nya. siang itu udah di-share biasanya di Instagramnya Kabar Misteri. Jadi langsung aja follow Instagramnya juga. Nah, di situ kebetulan gue jadi hostnya. Iya. Dan teman-teman youtubernya yang diundang ada Bang Satria Iya. dari channel Bang Satria dan juga perwakilan dari Mr. Misteri. Detektif Misteri Bang Sueb ya. Iya. Pertama gua solo explore di situ karena memang itu bekas bekas Ada tragedi. korban dari Korban. musibah tsunami gitu ya. Itu gimana itu Bang? Apa first impressionnya ngelihat Lokasi. puing-puing lokasi? Yang pertama sih sedih sih ngeliatnya. Yang pertama Perasaan sedih, sedih, ya. gitu. Perasaan sedih. Apalagi masih banyak pakaian-pakaian. Gue juga nemuin sejadah, itu sedih banget Iya. ketika gue ngeliat sejadah ada di situ. Ada sejadah, pakaian-pakaian korban, ada tas. Di situ ada tas, masih ada dalamnya juga kayak dokumen apa gitu. Itu kayaknya bekas korban itu kayaknya. Ada yang serem juga sih di lemari itu. Apa itu Bang? Sarang tawon. Wow, iya. Horor banget tuh kalau Wow.
Dia kalau ngantuk. Ngantuk. Yang pertama sedih pasti, karena kebayang aja ya kalau dalam kondisi seperti itu. Gue yang ada di situ itu kebayang. Gimana waktu Paniknya itu? seperti Ya. apa gitu, gue ngebayangin. Apalagi kejadian malam kan. Iya, Kejadian mungkin malam, maksudnya tembok beton aja hancur. Hancur, iya. Di depannya ada kolam renang, hancur, tersapu. Itu di sisi-sisi kolam renang juga kata penjaganya ada kamar yang hancur. Oh ya, awalnya itu kamar gitu. Iya. Iya. Sampai rata gitu Sampai ya. rata gitu. Sama sekali udah gak ada bangunan yang tersisa itu. Nah, jadi gue membayangkan kalau gue dalam kondisi saat seperti itu, oh gila itu serem banget sih pasti ya. yang akhirnya mengundang tim kabar misteri untuk terjun ke tempat tersebut. Karena katanya, ya. karena juga apa ada rumor yang beredar, katanya sering ada penampakan gitu ya. Kayak suara juga ya penampakan. Iya. Jadi Dari warga setempat juga bilang ditemukan 40 berapa jenazah. 48 korbannya ya. korban jiwa. Iya. Di tempat itu. Di tempat itu. Mungkin lebih banyak tapi kesapu sama air itu kan Bisa ya. jadi, Jadi kemana-mana bisa ya. jadi. Iya. Nah, itu sih kalau first impression ya seperti itulah. Nah kalau sensasi tekanan energi yang abang rasain sama vlogger kemarin gimana bang? Selama nge-vlog kemarin waktu Solo Explore di situ tekanannya, auranya sih lumayan kental, Pokoknya kayak gimana tuh bang? Yang pasti kayak gimana ya? Gue agak bingung kalau untuk merangkai Mendeskripsikan. kata-kata gitu ya. Kalau untuk merangkai kata-kata untuk menceritakan tentang auranya itu agak bingung, agak sulit. Cuman jelas di situ gue kayak ada gangguan kayak pintu kebanting, bukan pintu siapa, jendela kebanting, ada lemparan batu juga yang hampir kena gue gitu. Besar bang batunya. Batunya besar, gue pikir gue dikerjain awalnya. Gue pikir gue dikerjain, hampir tuh kena gue tuh itu batu. Tapi akhirnya si entah jin, entah siapa apa gitu ya, yang tujuannya mungkin ingin mencelakakan gue saat itu. Untungnya gue mungkin karena faktor amal ibadah gue Iya. juga, gue Alhamdulillah. akhirnya kena Bang Satria. Ceritanya ya. Kita tanyakan langsung. Amal ibadah dia, gua Iya. nggak mau bilang ya, gua nggak mau suzon, tapi ya udah terbukti, gua lempar batu, Padahal sama posisinya itu deket-deketan guys. deketan, tapi yang Tapi kena yang dia. ketiban Mungkin karena amal ibadah kita berbeda, coba. Ya namanya Iya, bangsat Bang. ya, bangsat kan ya. Iya. Ibadahnya gimana sih namanya juga bangsat? Oh Iya iya. betul. Ya udah, Jadi nggak usah panjang lebar lah ya, tahu sendiri lah ya pemirsa. tahu sendiri lah ya. Biar saya yang menilai. Oke, ini cuma gimmick ya. Oke. waduh. Jadi oke, kalau untuk lebih lengkapnya langsung tonton di Kabar Misteri Jack TV. Tapi waktu yang ketiba itu saya ingin footage-nya gua hapus sih. Oh, jadi Nah, bisa itu. tampilin ya. Tapi kan ada di story. Iya, ada story. Jadi di story. Ada story. Iya, jadi tinggal Oh, di save kalau mau aja. lihat Nanti ya, tinggal share. follow Instagramnya Bang Satria. Iya, nanti tinggal di save, kirim via WA bisa. Oke, nanti gua kirim. Siap. Itu posisinya sih bukan pas gua lagi Solo Explore, Iya. Bang. Tapi lagi nentuin lokasi buat Nyari. Oh, bukan. ini buat MOS. Buat MOS itu apa, Bang? MOS, Moment of Silence. Yes. Moment of Silence dari Jack TV. Dari Jack TV. Itu lagi nentuin lokasi tuh. Kita lagi coba setup kamera trap di situ. Nah, di situ iseng lah kita bikin story buat Instagram. Iya. Di depan gua tuh Bang Davi lagi bikin Iya. story di Instagram ya kan. Ada yang di belakang ya. Gue ngintip di belakang, gue bikin story juga. Habis Bang Davi ngintip ke jendela nih. Bang Davi ngintip ke jendela, terus nengok ke kiri, jalan maju. Nah, gue pas buat di belakangnya kan, gue nengok ke jendela, gue maju, gumrot. Pas ya. Ini masih ada lecet ini kan? Oh, dia tuh kenangan. Di zoom ya guys. Nih. Jadi Itu agak aneh sih ya. Iya. Soalnya kalau buat yang sebelahnya itu dia pakai paku, bukan pakai paku. Kuat lah ya. Iya, pakai di Kayak mur ada bautnya Mur gitu. gitu, di baut gitu kan. Dan Di bautnya skrup. nggak cuma satu, skrupnya nggak cuma satu, ada berapa gitu. Iya. Harusnya, dan itu nggak ada goncangan Nggak ada apa-apa. goncangan Kecuali apa-apa. lagi ada gempa, jatuh aja. Ada, ada angin. Kalaupun emang kita tarik nggak mungkin langsung jatuh, Iya. karena skrup itu kan baja. jadi Ada murnya juga ya. menurut kalian
gimana para misteriholik? Apakah kejadian-kejadian itu dari makhluk-makhluk yang ada di situ merasa terganggu kehadiran kita? Entahlah itu. Mungkin bisa kalian tulis komentar. Oke, next adalah Pengalaman di rumah sakit. ya tadi kan sempat disinggung rumah sakit ya guys ya. Nah, kita setelah syuting bareng Jack TV, kita keesokan harinya kita menuju rumah sakit, pembangunan rumah sakit yang terbengkalai. Jadi belum sempat beroperasi tapi sudah ditinggalkan. Jadi ibarat perempuan udah dilamar, belum dinikahin langsung diputusin. Dicampakan gitu. Tapi lagi Udah sayang. dilamar nih, udah ada rencana. Mungkin udah booking Iya, Oh. udah sebar surat undangan hari H. Udah Gimana rasanya? udah masuk duit ke WO ya. Iya. Itu kayak cerita teman Ada gue tuh. teman kita yang kayak begitu juga, ada. yang Siapa kayak itu? gitu. Ada. Ada. Mungkin Nanti kalau dia nonton dia ngerasa Iya. pasti. Nanti dia komen Iya, kok pasti di bawah. Tunggu ya komennya. Soalnya di cancel, ditinggalkan terbengkalai gitu kan ya. Dan akhirnya sekarang dia jadi ghoster. Tapi oh gitu iya. Oh, benar, iya. benar. Jadi ghoster karena untuk melampiaskan kesalahan dia. Manusia nggak dapat nyarinya orang lain ya guys. Siapa tahu jodoh. Diaminin nggak ini? Jangan nanti anaknya jenggot. Nanti jenggot. Nanti anaknya digoreng. Oke, balik ke topik rumah sakit nih. Iya. Ya, di rumah sakit siapa dulu nih? Siapa yang mau menceritakan kisah-kisahnya eksplor di kota Cilegon? Iya. Sebenarnya yang sebenarnya gue mau mempertanyakan dulu itu sejarahnya itu kenapa bisa seperti itu gitu. Oke. Pak detektif, nah Karena- ini tugasnya Pak detektif. Waktu gua live di situ, gua sendiri nggak tahu sebenarnya sejarahnya apa gitu. Jadi orang juga agak bingung gitu loh. Ini rumah sakit tapi kok nggak ada kayak tanda-tanda rumah sakit gitu kan? Kayak biasa kalau rumah sakit itu ada bacaan UGD di mana gitu kan. Oke. Wah, ada sih di lantai 3 ya. Lantai 3, Tapi ya. itu juga kayaknya cuma kertas doang yang Kalau dari ini ya apa namanya penjelasan dari saya yang saya tanya dari warga juga, sebenarnya itu emang sana emang bener buat rumah sakit kan, Peruntukannya. peruntukannya. Awalnya bukan punya pemerintah juga, tapi yang itu juga orang ke pemerintah, tapi bukan buat pemerintah masuk ke dana kota gitu. APBD bukan. Bukan, karena emang keluarganya juga semuanya itu pendidikannya kedokteran atau medis jadi disiapin gitu. Nah pas yang punya modalnya itu ternyata almarhum ya meninggal. Oh, meninggal. Jadi kayak anak-anaknya atau generasi terusnya Tidak meneruskan. nggak meneruskan. Oh, Heeh. meneruskan proyek itu ya. Iya, sayangnya kayak Sayang gitu. sekali ya. Gitu. Terus yang tadi kata Abang Davi nggak menemukan apa ini rumah sakit ya, nggak ngeliat kayak UGD. Itu sebenarnya kalau misalnya kita sering ke rumah sakit, kita bisa menggambarkan sisi sebelah kiri itu buat UGD, ada buat jalur buat ambulan masuk gitu. Terus di lantai 2 juga ada buat apa tempat ronsen yang kita Iya. lihat kemarin. Iya. Terus kemarin saya juga sama dokter waktu live Di lantai dasar Ada. itu ada yang kalau di videonya Detektif Misteri yang live kemarin bareng mereka itu ada tempat untuk cuci tangan. Biasanya kalau kalian suka nonton film-film dokter yang surgery yang bedah-bedah, itu kalian pasti mengenali tempat cuci tangan seperti itu. Jadi emang peruntukannya buat untuk rumah sakit. Nah, Dan- buat tanggal kapan dibangunnya, saya juga waktu itu nggak ada yang tahu. nggak ada yang Nggak ada yang tahu kapan pertama kali dibangun, pas fondasi itu nggak ada yang tahu. tiba-tiba sudah terbengkalai saja seperti itu. Oke. Gitu. Dan gitu aja sih cerita singkat Oh, jadi- dari bangunan itu. Jadi mau lanjut lagi gimana perasaan abang selama bikin vlog atau live kemarin? Ya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan pengalaman sebelumnya gitu ya, ketika mengekspor satu bangunan, terutama gedung yang lantainya lebih dari 2 lantai gitu ya, itu sampai 5 lantai gitu. Iya gimana? Pasti semakin kita naik ke atas itu aura kanannya itu makin besar. Kalau di lantai dasar sih masih oke aja sih, Iya. masih fine aja sih, auranya nggak terlalu parah banget.
Seremnya sih dapat sebenarnya, seremnya dapat. Apalagi di belakang juga kan kayak banyak tumbuhan-tumbuhan liar tuh udah tumbuh. Semak-semak itu emang agak serem sih di belakang. Tapi selama masih di lantai 1 masih oke, karena gue berpikir kalau ada apa-apa nih gue lari nih masih santai. Gampang gitu ya, langsung. Tapi kalau udah naik lantai 2, lantai 3, nah lari mesti nurunin tangga ya kan kayak gitu. Dan posisinya hujan kan ya. Oh, di posisinya bawah hujan ya, ya. toknya licin kan, basah gitu kan. Biasanya kalau ekspor seperti itu, kita itu biasanya sering tersuges gitu, tersuges dari mungkin film-film. Iya. Film yang kita tonton gitu, apalagi kalau ada hubungannya dengan rumah sakit gitu kan. Banyaklah film-film yang ada hubungannya dengan rumah sakit, yang footage-nya itu syutingnya di rumah sakit. Biasa kalau di rumah sakit kayak gimana sih? Biasanya hantunya tuh muncul di ujung lorong gitu kan. Kita mau lari udah dia ngejegat di ujung lorong gitu. Jadi suges-suges kayak gitu yang bikin kita tuh jadi ngerasa kayak jadi jiwa penakut kita muncul. Parnonya keluar ya. Iya, paranoia gitu lah. Tapi kalau kemarin sih waktu live sih masih fine aja sih. Apalagi live itu sebenarnya nggak terlalu serem sih menurut gue, karena gue merasa ditemani sama subscriber yang nonton saat itu kan, sama viewers, ada interaksi, ada interaksi, ada teman, jadi kayak ada teman aja gitu. Berbeda dengan bikin vlog. Nah, setelah itu gue bikin vlog kan ya. Gue bikin vlog, apalagi juga vlognya itu udah jam 1 malam lah, jam 1 lewat lah. Betul. Dan yang gue telusuri itu lantai 3, lantai 4, lantai 5 itu baru gue dapet seremnya. Baru dapet seremnya. Apalagi sebelumnya gue kesuges juga nih sama cerita dia nih. Apa nih cerita yang mana? Di lantai 4 ada suara cewek ngejerit, ada wangi harum-harum kembang. Itu sebenarnya suges gue di situ, cuma gimana ya? Gue mesti mau nggak mau mesti all in. Sebenarnya gue udah takut saat itu, udah ngerasa takut karena cerita si bangsat ini. Iya. Ini emang namanya. Panggilan gue aja bangsat. Bukan maksudnya dia orangnya brengsek, bukan. Tapi emang gue memang apa adanya ya. Cerita dari si bangsat ini. Iya. Kayaknya konotasinya tuh enggak sih ada si bangsat ini. Pas-pasin lah gitu. Enggak, emang logat tuh kan gue. Iya, Kayak gitu kan. Jadi cerita dari si bangsat ini, dia menceritakan kan ada ketika lu turun ya, turun ada suara perempuan menjerit. Wah, itu pun gue nggak di video gue kan nggak ngomong itu suara wanita menjerit. Ya kan, gue belum bisa mastiin suara apa karena suara itu tuh bareng sama suara kodok. Oh iya. Bareng sama suara kodok, jadi gue kayak ngedenger sesuatu, tapi bebarengan sama suara kodok, nggak tahu suara apa. Nah di saat editing itu gue tegesin, gue dengerin jelas-jelas, nggak taunya emang suara cewek teriak. Ada di videonya, ada di bangsat. Iya. Dan itu udah tayang. Udah Tayang. Itu udah nonton. Iya. Nah, tadi kan abang tersuges kan sama kata-kata dari Kak. Iya. Nah, ngerasain nggak sih sama Bang Dar sendiri di lantai 4 itu yang apa diceritain sama Bang Satria? Yang pasti wangi-wangian atau suara gitu. merinding. Kalau wangi-wangian gue nggak dapet. Suara juga gue nggak dapet sih. Karena hal seperti itu, gini ya, ini gue mau negesin juga ini buat temen-temennya semua. Nggak, misalkan satu bangunan ini angker dan ada satu vlogger masuk situ ngeliat penampakan pocong, terus vlogger lainnya ke situ, nggak selalu bisa nemu pocong itu. Iya benar. Gitu maksudnya. Jadi interaksi dari tiap orang itu Iya, bisa dikatakan setiap orang akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda gitu loh. Nggak selalu kayak misalkan si vlogger A ke tempat ini ngeliat kuntilanak, terus vlogger B situ harus ngeliat juga, nggak selalu. Karena kebanyakan pemikiran teman-teman netizen ini semua, kok di sini ini nggak ada sih, di video sini nggak ada sih, di video ini ada, oh ini hoax nih, nggak selalu seperti itu gitu. Iya, kayak sama halnya kayak lu yang di video panti jompo. Iya. Di panti jompo lu dapat interaksi, tapi yang lain nggak dapat. Karena emang hokinya lu yang dapat. Iya, jadi ini kan oke-okean juga gitu loh. jackpot ya. Nah, kita nyebutnya sih jackpot. Jangankan makhluk halus yang bisa tiba-tiba muncul, bisa tiba-tiba hilang juga. Iya. Sekarang kita pakai analogi yang paling sederhana ya. Iya. Lu ke depan ketemu sama tukang bakso, lu pulang ke rumah terus ngomong sama istri lu, di depan ada tukang bakso tuh beli, pas istri lu ke situ udah nggak ada tukang bakso, Udah ngider keliling lagi ya. terus istri lu balik, bohong, hoax, kan nggak seperti itu, Bohong lu, settingan lu, tukang baksonya nggak ada, kan emang tukang baksonya mungkin ngider keluar gitu loh.
Itu logika yang paling yang paling masuk akal. Apalagi makhluk halus yang bisa tiba-tiba muncul, bisa tiba-tiba hilang. Kadang-kadang juga kepalanya beda-beda ya. Iya. Ya mungkin misalkan lu lagi explore ketemu kuntilanak kita pas bagian lu explore lu gak ketemu. Iya, gak ketemu. Jadi kuntilanak lagi ngider. Iya. Jadi nggak selalu setiap orang harus punya pengalaman yang sama. Nasib tiap orang juga berbeda-beda. Benar. Gitu loh. Oke Bang, kalau itu saya juga punya pertanyaan gitu. Itu mungkin bisa menjawab kenapa kalau di Indonesia itu penampakannya itu pocong, kuntilanak, tapi kalau di Amerika itu Dracula, kalau di Cina vampir gitu. Iya. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Padahal itu kan makhluk yang sama, misalnya kita nyebutnya ghost gitu loh, setan gitu. Ya ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya sekali lagi gue bilang, semua ini tergantung dari suges kita. Apa yang ada dalam pikiran lo, jin akan mengaplikasikan apa yang ada dalam otak gitu loh. Ini sebagai contoh, lu punya tetangga, misalkan taruhlah namanya Desi gitu. Tetangga lu meninggal bunuh diri, gantung diri di rumahnya. Lu parno dong. Baru tetangga baru meninggal si Desi nih. Lu bakal kebayang mukanya si Desi karena itu tetangga lu, tiap hari ketemu sama dia gitu loh. Tiba-tiba pas lu pulang tengah malam, lu ngintip ke rumahnya, ngelirik ada si Desi di situ, hantu Desi. Wah, si Desi gentayangan, arwahnya gentayangan. Cerita orang-orang. Iya. Oh, si Desi matinya penasaran, arwahnya gentayangan. Sebenarnya gini loh, come on. Nggak ada istilah arwah gentayangan gitu. Arwah orang kalau udah meninggal, itu arwahnya itu udah kembali lagi ke sang pencipta gitu ya. Tergantung lu agamanya apapun gitu loh. Setiap agama punya kepercayaan masing-masing gitu loh. Artinya arwah yang udah orang yang udah meninggal itu udah nggak tinggal di bumi lagi gitu loh. Nah, apa yang lu lihat yang menyerupai Desi itu adalah jin gitu loh. Jin yang mengaplikasikan pikirannya. Karena pikiran lu saat itu lu takut sama si Desi gitu loh. Nah, di Indonesia kenapa hantunya kuntilanak, pocong kayak segala macem? Karena memang udah kepercayaan orang Indonesia seperti itu gitu loh. Kenapa pocong? Karena orang Indonesia mayoritas muslim dikubur, ketika meninggal dikubur dibikin pocong manusia. Jenazahnya itu kan dikafanin berbentuk kayak pocong. Nah, mitos yang beredar kalau tali pocong yang nggak dilepas dia penasaran nih jadi pocong. Itu udah kepercayaan orang Indonesia. Jadi sugesti lu seperti itu. Beda lagi kayak di Amerika. Di Amerika mayoritas non muslim. Ketika dikubur dia pakai jas, ya kan, dasi, rapi di dalam peti. Nah, jadi sugesti mereka itu mayat yang bangkit dari kubur, arwah yang bangkit dari kubur tuh dengan pakaian yang rapi, jas, dasi. Ya, itu yang disebut Dracula gitu. Jadi emang udah suges orang sana sama sini berbeda. Beda lagi orang Cina. Orang Cina kan vampir gitu kan yang begini-ginian yang setannya. Pakai adat Cina itu. Karena ada Cina gitu. Kayak gitu. Sementara kuntilanak, kalau kuntilanak itu kan mitosnya adalah wanita yang matinya diperkosa gitu ya. Mati diperkosa atau dilahirkan gitu. Kalau melahirkan kalau nggak salah itu bukan kuntilanak, itu sundel bolong. Yang melahirkan lagi hamil gitu ya. Jadi itu tergantung dari mitos-mitos sih, mitos yang diyakini sama masyarakat setempat gitu. Ada juga istilah tuyul gitu kan, ada juga istilah tuyul itu anak kecil yang kayak begitulah modelnya. Jadi macam-macam tergantung. Sama yang gue lucuin juga ya, ada kuntilanak merah, ada kuntilanak putih, ada kuntilanak kuning, kuntilanak hijau. Itu sebut sekalian itu kuntilanak bikin putih ranger. Ya bener, putih ranger Itu kuntilanak merah. Nah kalau Power Ranger kan nyerang monster, nah kalau putih ranger nyerang apa? Nyerang kita monster. Lalu kita lagi disatorin sama monster ya. Ada monster nih. Berubah, putih ranger. Bisa jadi. Makanya sekali lagi buat tekenin itu semua tergantung dari suges. Lu juga kalau mau explore, lu takut, biasanya penakut yang diganggu tuh sama kayak gitu biasanya. Tapi kemarin kita balik ke villa yang cerita ya. Boleh, kita agak flashback nih guys. Yang kemarin, gua kan gak penakut. Kenapa gua ketiban? Tuh. Ini kan nggak ditampakin. Ini kan nggak ditampakin, tapi digangguin gitu. Diganggu. Apa sih poltergeist ya bahasanya ya guys ya. Jadi mereka, ini mah nggak bisa nih ditampakin wujud saya. Cobalah disenggol benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi gitu.
sifat dari makhluk mereka itu kita tanya ke Ajendi kayaknya nih, Iya, dia iya. lebih paham tentang dunia ahlinya ahli, intinya inti kan. Gimana ya? gimana? Apakah Apa? yang poltergeist kemarin itu Hmm. hanya memang ketiup angin atau memang ada unsur gaibnya? Kalau saya lihat saya sih ada unsur gaibnya, soalnya pas habis ketiban itu si gaib itu ada di belakang Pos di belakang. saya itu. Mungkin itu yang ngelakuin kalau saya. Karena saya gimana ya, banyak orang jadi saya nggak bisa ngobrol, nggak bisa tanya sama dia gitu. Tapi Siapa? poltergeist itu ada. Berapa ya? Ada. Poltergeist itu memang Menggerakkan ada. benda-benda di- Makhluk astral itu memang bisa menggerakkan benda padat gitu. Bisa. Itu tapi yang energinya udah tinggi, yang udah tua. Yang Kalau udah tinggi gitu. yang baru ini mah nggak bisa. Iya, karena kalau di video gue yang di Panti Jombo itu kan jelas banget kursi roda gerak, Iya. dia muter. Ada beberapa orang yang percaya, ada beberapa orang yang berpikir, Skeptis. iya, karena poltergeist itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin Ada, terjadi Bang, gitu ada. loh. Itu sepengalaman saya ketemu sama sosoknya langsung. Tanya Saya suruh saya pegang, dia pegang, Oh bener-bener, Iya. pegang, bener-bener sebelah sini keangkat sama dia. banget ya. Cuma langsung nggak di Iya. gini, Muter ya? keangkat gini doang. Angkat turun lagi. Turun lagi. Itu dia butuh energi yang besar kali. Iya, itu udah tua banget, itu udah punya energi. Memang kalau makhluk halus itu memang ada tingkatannya. Gitu. Ada tingkatnya bang. Ada tingkat yang rendah, ada tingkat yang udah nih. Kalau yang rendah itu bang, yang biasanya saya kelihatan sama saya cuma asap, cuma putih kabut kayak kabut Kayak doang. istilahnya mungkin istilahnya orb kali ya. Iya, Oh, os. iya, cuma asap. Tapi kalau udah berwujud orang, Oke. atau bentuk Bentuk orang gitu ya. itu udah asli, itu udah tua banget Jadi berdasarkan usia, usia bang. bukan berdasarkan kayak tingkatan ilmu Ilmu, gitu. bukan. Kalau kita manusia pasti belajar dong. Kadang yang udah tua aja juga ilmunya masih Rendah. rendah dibandingkan dengan anak yang baru Itu mati. usia bang. Bukan karena dia belajar, itu Bukan. tergantung dari usia ya. Kalau Oh iya, gue mau nanya juga, berarti makhluk halus itu sama seperti manusia bisa berkembang biak. Ada yang baru lahir gitu, ada yang hamil gitu. Wih sama bang. Oh sama berarti ya. Sama. Tapi gini bang, yang seperti manusia itu adanya bukan di dunia kita, Tapi di alam jin. di alam dia. Berarti pernikahan antar makhluk halus tuh bisa terjadi. Bisa terjadi bang. Kayak kita aja cari kerja ada itu kerja. Oh gitu. Pasangan juga ada ya, Jadi kasar. mereka juga cari kerja. Iya, cuma nggak kayak di dunia, nggak kayak di sini. Oke, kalau Kerjanya di- kerja versi kalau- baik. kalau- kalau di dunia kan kita manusia kerja Nah, butuh imbalannya berupa uang gitu. Uang. Berarti kalau makhluk halus sama apa aja yang mereka berupa butuh? uang juga bang, cuma Iya. nggak saling serakah gitu bang. Oh. Nggak ada yang tingkatan orang kaya, orang miskin, nggak ada. Semuanya sejahtera. Sejahtera rata semua bang. Rata. Saya Jadi sesuai kebutuhan aja. pernah gitu. masuk sebentar doang sih, cuman udah kebaca gitu. Tuh kalau saya lama-lama mungkin saya Ke bawah. nggak balik lagi Nggak balik. Itu cara masuknya dengan cara apa? dengan cara kebatinan bang. Oh, Tinggal berarti di alam jin itu semua sejahtera. Sejahtera. Kita pindah bang. Iya, Ya, iya. harusnya. Makanya saya karena pikiran apa saya harus nikah sama jin gitu. Biar sejahtera. Biar saya susah gitu. Oke, ini juga menarik. Berarti ada pernikahan antara jin dengan manusia itu ada? Ada. Ada. Kita yang tergantung kita yang mau apa enggak perjanjiannya. Nah, Saya dulu pengalaman saya selagi itu tanpa sengaja saya ke alam jin, tapi alam jinnya semacam alam pewayangan. Ah. Di situ itu perempuan semua bang. Mungkin karena pikiran saya perempuan kali ya. Itu perempuan Sugesti. semua. Berarti sugesti juga. Dia kebawa Karena sugesti juga. sugesti. Ini contoh misalkan Iya. yang menghayal itu adalah seorang Bidadari. gay. Oke, Gay. Ini contoh nih gay. Iya benar. Berarti sugestinya cowok dong, cowok Iya. ganteng dong. Sana ketemu sama cowok Cowok ganteng juga. semua. Lo kenapa maksudnya takut kayak begini? Enggak, lu nggak gay kan? Lo tahu gue kan? Iya, kita Dan tahu. gue nggak pernah ngeraba-raba lo kan? Gue bukan si dia. Iya, tapi dia adalah lu. Kok gitu sih? Oke, sensor. Oh, iya. Bisa diserang ini. Saya kan sugestinya dulu tuh paling senang sama sosok perempuan yang berwujud pewayangan, berpakaian pewayangan. Iya kayak pakai kebaya. Akhirnya saya diem, biasalah sambil bahasa ininya mas bersemedi gitu ya. Bahasa ini, meditasi. tapi kalau bahasa ini berzikir, saya langsung ke bawah, saya pleng. Itu salahnya saya berzikirnya tuh merem.
harusnya berzikir tuh melek gitu bang, klop merem, jadi nggak ke bawah sugesti. Saya ke bawah sugesti langsung ke sana bang. Jadi kayak pingsan aja gitu. Enggak, dia berzikir cuma merem bang. Sugesti saya udah ada di sana tuh bang, di alam kewayangan. Dan ngerasa kayak normal. Maksudnya ketemu Iya, kayak saya, orang itu kayak ngerasa nyata. Nyata Apa bang, rasanya kayak mimpi. kayak nyata bang. Kayak nyata. Cuma saya wujud saya nggak seperti kayak gini bang. Kayak gimana ya, berwibawa banget bu. Gagah gitu. Gagah ya. gitu. Ganteng ya. Oh iya gagah. Supaya pada cewek di sana. Akhirnya ada orang tuanya lah bagi mereka itu. Saya ditawarkan untuk milih salah satu perempuan di sana. Ini mungkin kayak gambaran surga ya guys ya. Iya nggak sih? Mungkin sih, tapi Jadi kalau surga wujud kita itu nggak sejelek yang ada di dunia gitu. Ada bidadari bidadarinya. perempuan mah. Wah baru saya ngeliat perempuan yang paling cakep ya di sana itu bang. Terus tertarik terus gimana mereka? Saya alhamdulillah ada yang narik bang. Oh, ada yang narik. Kayak ada yang narik balik lagi itu. Berarti ada yang nolong gitu ya. Yang Itu betul, semua mungkin. cuma tipu muslihat. Gitu. Alhamdulillah ada yang narik. Karena saya langsung istighfar, langsung selesai zikirnya istighfar, mandi, sholat lagi, sholat tobat. Oke, buat Bang Satria punya pengalaman seperti itu nggak? Enggak. Apa diperkosa kuntilanak? Nah, ada juga kan, kita lagi tidur seakan diperkosa kuntilanak, pernah ngerasain nggak? Itu Ya yang pernah. Nggak pernah. kalau bahasa kita mimpi Apa? basah ya. Gimana kamu lagi tidur? Lagi tidur, diperkosa sama kuntilanak. Gimana kalau kita coba kita yang merkosa kuntilanak? Ini kayak gimana? Kalau rep-repan tuh apaan sih? Ya itu sama aja bang. Sebenarnya kalau yang namanya rep-repan, kalau bahasa dokternya kita salah posisi tidur. Sleep Tapi paralysis. kalau bahasa gaibnya kita diganggu sama makhluk jin. Dan gue sering melakukan rep-repan itu sering. Ya itu tergantung kepercayaan kitanya. Kita diganggu jin, apa kita posisi kita tidurnya salah gitu, atau ada saraf yang kecepit posisi tidurnya. Mau dibawa kemana nih sugesti? Ya. Ini. Tergantung kitanya bang. Pikiran kita. Kalau mau dibawa ini baper. Mungkin Tapi ya. kalau saya lebih percaya ke goib. Karena posisi saya tidur itu baru merem, udah langsung pada datang gitu. Gambaran. Apalagi yang namanya si Kunti itu memaksa menyium itu, kayaknya nyata itu dia udah peluk-peluk, udah mau nyium itu, padahal saya belum tidur itu. Itu yang disebut arep-arep. Bang Sueb sendiri punya pengalaman kayak gitu nggak Bang Sueb? Saya paling senang arep-arep. Ini yang gue bingung. begini. Bentar dulu. Ya, siap. Ini yang gue bingung. Benang merahnya kemana sih? Kembali ke sini ya. Jadi perkawinan antara manusia dengan bangsa goib nih. Kayak judul ngobrol satu kayak kali ini adalah asmara dua dunia. Ya. Karena ini terkait Maksud siapa nih? Jadi main-main aja nih. Gak apa-apa, ngobrol santuy bebas. Jadi wawancara ini. Gimana kalau kita bikin acara sendiri? Oke, balik lagi ke Laptop. Kopi. Tadi saya pesan dari Bang David ya. Apa tuh? Emang sama gue juga sering arep-arep bang. Arep-arep. Itu gini. Apa? Setiap orang punya bahasa beda loh tiap daerah. Apa namanya? Betul. Ada yang ketindihan, Iya benar. Ketindihan, telindian, Heeh. arep-arep, rep-rep, rep-repan, terus ya beda-beda. Hubungan. bahasa kampungnya Bang Satria itu sleep paralyzed tadi itu kan bahasa kampungnya. Sleep paralyzed. Kampung lu di mana? Cikukulu. Cikukulu Island. Lanjut pada detektif. Saya tuh kadang-kadang teman-teman saya malahan kalau nanya apa tuh gak pernah ada yang ngalamin. Kan di samping saya ada Bang Davi yang katanya sering terperap juga. Yeah. Sama gak sih kalau arep-arep yang saya alami sama yang Bang Davi alami juga? Kalau dari versi Bang Davi kalau lagi terperap tuh kayak gimana Bang? Biasanya lagi tidur kan ya. Kalau lagi tidur tiba-tiba kebangun dari tidur, atau mungkin sebelum tidur itu mimpi. Sebelum bangun tuh mimpi dulu. Mimpi belum selesai, kebangun. Tapi kayak masih di alam mimpi. Tapi kalau misalkan tidurnya di posisi di kamar, terus di luar tuh ada orang ngobrol gitu. Gue bisa ngedenger di luar ada orang ngobrol. Bisa kedengeran di luar ada ngobrol. Dan bisa tahu ini oh iya ini di kamar. Tapi mau bangun nggak bisa
kayak gimana ya? Kayak tiba-tiba tuh mati rasa seluruh tubuh tuh Nggak mati bisa rasa. gerakin kan? Cuma bisa kayak mata doang. Cuma bisa mainin mata doang gitu. Nolong tangan kiri. Dan biasanya kalau kayak begitu kayak ngerasa di samping gue cuma nggak selalu sih ya. Biasanya kayak ngerasa di samping itu ada seseorang juga sebelah, kayak ada bayangan sebelah yang nemenin. Tapi mau nengok aja nggak bisa. Oh iya benar. Jadi kalau udah begitu berarti ya istighfar aja udah. Benar. Istighfar itu dalam jangka waktu 2-3 menit normal lagi. Jadi kalau udah ngerasain hal kayak gitu, Berarti nikmatin aja. Iya, rambutnya beda bang sama saya bang. Nggak sih aja dia. Kalau saya harapnya bukan begitu bang. Jadi di dalam tidur itu saya bangun bang, bangun biasa aja ngopi ngerokok bangun. Nah di situ tuh saya kayak merasa disuruh pergi atau dikejar-kejar gitu. Terus saya lari tuh, lari. Padahal masih mimpi. Iya, padahal masih tidur. Nah itu merasa saya ingat saya ini lagi tidur gitu. Saya lagi tidur, bangun lah, melek-melekin lah, melek tuh bang. Tapi bukan melek tuh, perasaan saya udah melek, padahal masih tidur bang. Padahal masih tidur. Iya. Itu ketemu lagi sama itu tuh yang ngeganggu itu tuh. Saya perasaan udah bangun kok ketemu lagi. Padahal bang itu saya masih tidur selama saya berapa kali bangun tuh itu saya udah masih tidur. Kalau bahasa ninjanya ini kena genjutsu guys. Kayaknya. Mimpi dalam mimpi. Kalau Inception bahasa kampungnya Bang Satria. kalau pengalaman gue lebih ekstrim lagi. Gak ada yang lain sama. Kan belum ditanya. Ini kayaknya di versinya bucin ini The Lost Boy-nya Bang Satria ya nih. Enggak, maksudnya belum ditanya. Kan nunggu host dulu nanya. Host tanya dulu dong. Padahal tadi cerita pertamanya siapa aja belum cerita loh. Iya. Karena kita terbang, silakan tamu dulu. Silakan dulu Bang. Baper. Sudah baperan nih, bos. Belum baperan. Jangan baperan. Kacang lupa kulit lu. Ya, terus. Nih Seru juga ya guys ya, ngobrol bareng YouTuber dari Depok dan Cibubur. pengalaman gue horor banget cuy. Iya, apa tuh? Gue tidur di depan TV, Ya. pas bangun gue wow, dan gue sering ngalamin itu. Oh, jadi. Ini kayaknya ini yang disebut Gigo. enggak, apa sih? Yang tidur, Sleepwalking. tidur Itu bahasa bangun kampungnya jalan sleepwalking. gitu. Kadang-kadang bawa kayak gini kalau di film-filman gitu ya. Di film tidur sambil Atau di jalan. rumah. Jadi Kalau gue Itu ada saksi nggak bang? Ada saksi nggak? Gue sempet nanya-nanya. Dan mereka Gue tidur di teras, tau gue tidak ada di kamar. Gue sempet nanya-nanya, nanya ke nyokap, Pindahin Nggak juga tahu. gitu ya. nanya ke adik, nggak tahu. Pas gue tanya ke bokap, di situ jawabannya Apa? digotong. oh. Iya. Oh iya. Itu usia berapa bang? Bang? Itu SD. SD, oh kira sekarang ini bang. kalau sekarang nggak mungkin ya. Males gak kayak gitu. Lihat aja sendiri. Karena emang di rumah gue tuh ada sosok tinggi besar. Wow. Iya. Setiap pagi mau azan subuh pasti keluar dia. Bokap gua lagi. Bokap Baru mau gua terawang, matanya 2, hidungnya 1. itu horor, gue nggak bakal berani sama lo gitu. Emang ya, pembokap itu emang kita Kita gimana harus ya? respect. Iya. Kita harus menghormati orang tua. Oke. Sebangsat-bangsatnya kita Tapi harus setelah sekarang ini bang, alhamdulillah saya enggak bang. Selama dari kecil sampai menikah itu masih kayak gitu terus. Makanya dulu tuh saya jarang tidur malam karena takut ketemu itu lagi gitu. Ya begini hasilnya nih guys. Takut, Jarang Bang. tidur malam nih begini. Jangan Malam udah tidur, saat pagi tidur sampai siang. Malam Malam sengaja explore. nggak buang ekspor. Biasa lah kayak orang keren gitu minum. Dulu itu dulu apa? Sekarang masih gitu. Sekarang udah enggak. Oh dulu fuckboy. Pak itu apa? Luar kantor. Ini kayaknya pak boy yang biasa di kantin nih. Kok kita kerja orang keren, Pak. Orang keren Pak Boy. Orang keren itu aja. Ini yang Berarti bisa- jadi itu Pak Boy apa yang keren ya? Ini yang bisa di City kayaknya. sabi.
Jadi orang keren waktu fuckboy dulu ya. Orang keren ya. Kira-kira apa tuh tips-tipsnya biar terhindar dari seperti itu? Ajendi apa yang Ajendi lakukan? Kok sekarang nggak mengalami hal itu lagi gitu? Ya, tipsnya saya kalau saya sendiri ya sholat 5 waktu itu Catat. Dekatkan diri lah ya dengan sang pencipta ya. ternyata itu obatnya gitu. Rajin-rajin beribadah. Saya berobat kemana-mana nggak sepuh-sepuh ya itu obatnya gitu. Kambuh hati itu benar ya. Tapi gue mau nanya itu kayak kegiatan zikir-zikir gitu itu tujuannya untuk apa sih? Kegiatan zikir makanan zohir saya bang, Makan apa? makanan zohir Zohir. badan saya biar seger gitu bang. Oh. Meditasi. Iya maksudnya kayak tadi kan bahasa ininya bersemedi gitu. Iya bersemedi kalau bahasa Iya, ini ya. Tapi tujuannya kalau apa? bahasa ini zohir aku bahasa ininya zikir. Itu buat makanan saya sehari-hari bang. Berdoa sambil berzikir. Gitu. Nah mungkin dari yang nonton nggak tahu zohir itu apa sih ya? Zohir itu kayak wujud gitu, kayak yang orang. Tapi gitu. kok bisa sampai ke efeknya tuh kayak batin dia malah ke alam goib. Nah, itu sugesti Bahaya juga sih pikiran kalau- kita, Bang. Makanya kalau bisa berzikir itu kan ada yang bilang saya setiap berzikir selalu kebayang Apa kemana itu karena merem bang zikirnya kalau sambil ngebayangin Itu begitu ada gurunya nggak sih yang mengajarkan Membimbing gitu. membimbing itu? kalau saya dari dulu dari kecil berzikir tuh nggak merem. Kalau merem ya itu kalau Tapi sekarang maksudnya ada guru nggak? kalau sekarang ada guru pengajian. Oh, kalau Karena- itu cuma ini aja, Guru. inisiatif aja. Ya kalau dulu karena Karena memang kalau kata bokap gua ya, Ah. berilmu itu harus ada gurunya. Ya. Ya, kan? Untuk mempelajari Biar nggak ilmu tersesat, apapun, ilmu dalam sekolah, ilmu spiritual sekalipun itu harus ada gurunya. awal-awal waktu kecil saya gurunya cuma ibu saya. Bu, saya ini harus gimana? Saya ini kayak gini aja. Jadi kamu harus berzikir. Saya nggak dengar kan. Dari gurunya mungkin Badung atau gimana. Wah, nggak mungkin kayak gitu sembuh mah. Akhirnya saya keluar lagi ke jalan lagi. Terus kayak gitu terus. Sampai punya istri pun masih ngejalanin itu. Malam itu saya nggak mau tidur. Saking takutnya disiksa gitu tuh di dalam tidur saya itu disiksa gitu. Bagi saya disiksa Pak karena nggak nyenyak Ini pengalaman Inception-nya Bang Jendi ya. Inception itu bahasa kampung gua tuh Inception. Iya. mungkin saya Ngeri sih. nggak ngerti saya. Sama asli juga nggak Kalau ngerti. sekarang wah alhamdulillah saya mimpi ya kayak biasa tidur biasa Normal gitu ya. normal. Jadi kalau Bang Davi pernah mendengar istilah petilasan nggak? Udah petilasan tuh kayak apa sih? Bertapa tapi di tempat yang sangat sunyi sekali, jauh dari mana-mana, bahkan kalau orang biasa mungkin kadang nggak bisa menjangkaunya. Kayak di gua-gua. Gunung ada petilasannya Ki ini. Gitu. Ada Pernah dengar petilasan. nggak? Kalau dengar sih pernah, tapi untuk kesana nggak pernah. Jadi kan kalau orang misalnya mencari ilmu apapun itu nggak tahu dia di sana. Mungkin ilmu pengen mendekat kepada Sang Khalik, kayak misalnya Nabi Ibrahim ya yang mencari-cari Tuhan saya siapa gitu loh. Nabi Musa. Apakah matahari itu Tuhan saya Nabi gitu. Musa. Nabi Musa luar biasa. Terus apakah bulan ini Tuhan saya gitu loh. Akhirnya Allah datang ngasih wahyu, ini gua itu yang lainnya semua bukan gitu loh. Jadi apakah ilmu yang dicari untuk mendekati Sang Khalik itu terkadang dalam perjalanannya itu makhluk-makhluk ini kan emang tugasnya mengganggu, menggoda gitu loh. Jadi ya itu tadi, kalau kita tidak fokus ke satu tujuan itu, di perjalanannya kan banyak tawaran-tawaran tuh yang ya banyak. bahasa Sekarang mah tawaran kalau dicikir ada yang nawarin golok, ada yang nawarin keris. Maksudnya nawarin golok itu apa? Ya ada Pusaka kan? pusaka bang di Pusaka. depan saya jalan golok bang, uang sekarung di depan saya bang. Jadi bangsa jin itu juga punya sales marketingnya Nah, sendiri. bahasa kita sekarang itu spamming gitu. Kalau Mereka spamming kegoda, itu. yang namanya tarik uang goib itu bang, kalau kegoda tuh Goib itu maksudnya, ya yang saya lihat ada uang sekarung, tapi faktanya di nyatanya nggak ada. di nyatanya nggak bakal bisa keambil. Namanya goib.
walaupun keambil juga ya berbentuk apa itu bang gitu. Daun. Biasanya sih kayak Kalau gitu. emas ya berbentuk kuningan doang gitu bang. Kalau sekarang mau gue itu digital uangnya. Namanya Bitcoin. Gue kan Nggak kelihatan ya. Ya kelihatan tapi mahal sekali. Kalau sekarang ya saya kalau berzikir tuh ya lurus-lurus aja. Yang di pikiran saya tuh hanya Gusti Allah ya Gusti Allah gitu. vertikal fokus. Nggak merem, nggak pengen nyari kemana gitu. Luar Iya. biasa. Kalau lagi iseng sih kadang saya pengen ke kampung saya gitu. Ya itu ke kampung nggak ke nyasar gitu. Alhamdulillah itu. Oh mungkin bisa diartikan itu Merogoh Sukmo seperti Betul itu. lah, betul. Hanya bayangan Pak. Oh hanya bayang. Hanya pandangan saya ke depan atau pandangan lah. Terawangan. Iya kalau terlalu sukmo Lepas kayaknya semua. diem aja dong bang kayak orang mati. Semuanya ke sana ya. Nah, kalau saya Kalau terlalu di Jakarta ada Terowongan Casablanca. Ini terowongan sangat bang. Oke, lanjut ke mana nih tadi? Udah Itu kemana-mana ya guys? kemana-mana ya? nih? Udah Gak Pernikahan bangsa gak Jin. apa-apa. Jadi rumah sakit kemana nih? Oh tadi Siti kemana Siti? Siti where are you? Siti. Ada yang mau menceritakan sosok Siti. Siti? Siti. Ya gue sendiri nggak tahu sih sebenarnya, itu kan cuma dengar-dengar kan di lantai dua ada Ya. sosok arwah gentayangan. Itu yang Sebenarnya mau itu sebenarnya Bang bukan Davi arwah buktikan gentayangan gitu. juga kan. Oke. Itu lebih ke arah jin yang memfitnah Si Siti. si Siti bahwa si Siti ini katanya bangkit lagi entah gitu ya. Tolong untuk yang punya nama Siti jangan baper. Siti yang Lagi difitnah nih sama Bang Santi. Kayak yang tadi diceritain Desi kan. iya kayak Ah. contohnya seperti itu gitu kan. Sebenarnya cuma fitnah doang. Kalau Desi. di channel kita ada Yongsi, ada Neng, Tapi ada kalau yang- Laras gitu. Kalau Yongsi itu ya nama jinnya ya namanya itu Yongsi. Bukan Siapa Yosi? Yongsi. Oh, Yosi. Bukan nama orang, bukan nama yang meninggal. Dia nama jinnya ya Yongsi. Itu dia bukan orang Bogor tapi ya. Bukan. Ini sudah Nggak pasti. punya channel. Nanti kita nonton channelnya. Jadi pengalaman mereka di kota kita tercinta Ini ini ya kebongkar guys ya. juga perasaan pengalaman saya. Oh, ke bawah ya. Wah, ada Bang Davi nih. Pengalaman saya kebongkar nih. Serius bang. Kemarin lagi saya Jadi nggak tantang. pernah cerita. Nggak pernah saya masalah ini. tantang. Baru kali ini. Baru Kita kali ini mengungkap kebongkar. yang tak terungkap. Emang Setajam Silit. Bukan Baru ini jujur gue menguak yang kebongkar tak nih. kasat mata ya. Pengalaman saya dari kecil apa ya? Oh itu nggak pernah diceritakan. Nggak pernah. Ditanya dari mana aja ilmunya? Nggak tahu, gitu itu aja. Kalau ditanya dari mana sih ilmunya? Dari tadi. Dari tadi harusnya gitu. Belajar di mana? Kayak kemarin aja cek apa? Cek mania. Itu nanya. Kan indigo, nggak tahu bang saya. Indigo. Indigo apa? Iya. Ilmunya dari mana? Ya nggak tahu bang. Ada turunan, nggak tahu juga. Dari tadi. Itu saya yang bingung. Jawabnya. Baru ini kebongkar nih. Tapi gua akuin jos pijitannya. Bodoh juga. gimana Pak Detektif? Ada yang mau diungkapkan sebelum closing? Pusing ya. Jadi makasih banyak nih sebelumnya Bang Davi dari Ya. Kucing TV sama Bang Satria yang udah menceritakan pengalaman ekspor di kota kami, kota Baja, kota Cilegon, di daerah Carita sama yang kota Bengkalai itu. Kemarin itu Apa emang kedepannya bakalan kita kesini lagi, ada sana nggak sih kesini lagi? Insya Allah. kalau ada sumur di ladang ya guys ya. Iya. Dan ini buat kalian ghoster-ghoster Ya. di Cilegon banyak tempat terbengkalai yang belum gua explore karena Ya. waktunya singkat. Karena waktu memang singkat. Kita juga masih banyak jadwal ya kan. Orang Sebenarnya kalau bisa sibuk. sebulan gue pengen sebulan di sini. Artis sibuk guys. Kalau bisa sebulan gue pengen sebulan di sini. Karena di sini gue akuin Detektif Misteri penjamuannya luar biasa banget. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita peres dulu. Iya. Ya kita sih welcome aja, nggak cuman untuk Bang Davi, Bang Bang Satria ya. Davi, Bang Satria, yang lainnya juga kita dari video-video sebelumnya juga udah selalu welcome. Yang mau mampir silakan.
Nah ini sudah dibuktikan oleh mereka pengalamannya bagaimana. Silahkan mampir, kita welcome. Dan memang sama konten kreator harus saling support dan menjaga tali silaturahmi. Ya, mantap. Kita semua sahabat, bukan rival. Bukan Ya. rival di sini, nggak ada istilah kompetisi gitu. Benar. Ini kan bukan sepak bola ya, kalau sepak bola ada klasemen peringkat 1, peringkat 2. Makanya The Jack sama Viking Persib sering ribut karena persaingan. Benar. Kita nggak ada persaingan sebenarnya, nggak ada persaingan, nggak ada peringkat 1, peringkat 2 nggak ada. Mafia juga nggak ada ya? Hah? Mafia juga nggak ada. Mafia nggak ada. Nggak ada ya. Cuman ya kadang ada aja sih yang suka pengen ngejatuhin dia karena Ya sebut saja oknum namanya Mawar. Sebenarnya mawar. biarin aja kalau ada yang mau coba ngejatuhin berarti dia sadar kalau dia ada di bawah. Wow. Ya benar. Kita udah di atas ya. Luar biasa. Biasanya yang menjatuhkan tuh di bawah ya. Biasanya kan ngomongin di belakang. Kalau kan? di Kita atas di ya, depan ya. menaikkan namanya. Luar biasa. Sekarang nggak langsung ya. Menjatuhkan, wow, apa tuh yang dijatuhin? Menjatuhkan, Hampir wow, tahan. Kira saya bagaimana tuh? Tip. Terus kalau misalnya pesan kesannya Sama. ya apa ada ya itu pesan kesannya buat para misteriholik yang ada di kota Cilegon pada khususnya atau provinsi Banten pada umumnya. Dari Bang Satria dulu deh. pesan untuk Mr. Holik. Kesannya juga. Oh, kesan selama di sini. Ya pesan-kesan. Pesan. Mau di pesannya dulu, mau kesannya dulu. Kesannya sih di sini menggugah selera gue buat explore sih karena banyak tempat yang Jadi selama perjalanan kita melihat banyak tempat. Nah, banyak tempat yang memang cocok gitu kalau buat di-explore, cocok buat diungkap kayaknya ada misteri apa gitu kan. Kalau pesan buat Misteri Holik, jangan lupa di subscribe dan share juga. Apa namanya? Detektif Misteri. Di subscribe, nggak subscribe nggak bisa berak di seminggu. Sumpahinnya berat. Cukup itu aja Bang Satria. Cukup. Oke, Bang Davi. Ya kesan-kesan gue di Cilegon sih ini pertama kali dan aroma Cilegon luar biasa, seger banget aromanya. Ini perdana kita Iya. explore pakai motor paling jauh ya. Ini perdana juga dan Tuh guys, mereka pengorbanannya luar biasa, perjuangannya luar biasa demi kalian. Naik motor jauh-jauh ke sini. Nggak ditanya nih kenapa naik motor gitu. Ya, jawab aja deh. Kayaknya pengen diekspos. Iya, gue nanya deh kenapa sih bang bawa motor ke sini bang? Kenapa sih bawa motor ke sini? Karena nggak punya mobil. jadi aroma Cilegon seger banget dan pastinya janda-janda Cilegon cantik-cantik. Kita siap di explore ya. Pokoknya gimmick aja. Oh, Gimmick aja. ini semua gimmick guys. Kalau kayak tadi sih jadanya. Gue belum disamperin nih. Iya, aduh kita nggak. Ya itu perlu sebulan ya guys ya. Kayaknya perlu di-explore. Kita belum nemuin sosok janda yang cocok di sini. Kok itu larang sih? Ya kalau pesan-pesan dari gue sih semoga untuk para ghoster di Cilegon katanya juga belum terlalu banyak ya Iya. di Cilegon nih para ghoster ya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya bakal ada muncul lagi ghoster-ghoster baru di Cilegon ya, Amin. karena juga ya daerah jangan mau kalah dengan yang di ibu kota juga gitu kan, yang di kota-kota besar jangan mau kalah. Baiklah Misteri Holik, itu tadi pengalaman rekan-rekan kita dari YouTuber dari Depok dan Cibubur. Akhir kata, salam satu dunia, dua dimensi bersama detektif